Shalom semua. Saya menggantikan Ibu Media. Hari ini saya jadi pemain cadangan karena Ibu Media sedang berhalangan. Ada saudaranya yang meninggal. Jadi saya menggantikan. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Semangat semua. Puji Tuhan. Saya nggak ngomong soal judulnya dulu. Kita belajar dulu, kita bahas dulu. Nanti di ujung baru saya ngomong soal judul. Oke, sama-sama kita belajar dari Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 33. Lumayan banyak hari ini ayatnya. Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 33. Tunggu sebentar, jangan dibaca dulu. Kisah 7 mulai dari 22. Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, Musa dididik dengan kebiasaan-kebiasaan dan hikmat dari orang-orang Mesir. Ya, terus lanjutkan, saudara simak ini, dia dididik dengan hikmat dan kebiasaan dari orang-orang Mesir. Terus? Kisah Rasul 7 ayat 23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Jadi dia tahu, dia nih sebenarnya orang Ibrani. Dia nih orang Israel yang dibuang. Yang dibuang karena semua anak sulung itu harus dibantai. Tapi dia diselamatkan oleh bidan. Oleh bidan dia diselamatkan. Kemudian dia diambil oleh putri Firaun. Dia dididik, diasuh. Di umur 40 tahun, dia mulai timbul keinginan. Sekarang saudara perhatiin, kita bahas sedikit-sedikit. Di sini timbul keinginan dari hatinya. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya bukan timbul dari hatinya, tapi ada sesuatu yang masuk. It came into his heart. Ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam hatinya. Perhatiin, it came into his heart. Masuk ke dalam hatinya. Bukan timbul dari dalam hatinya keluar. Tapi ada sesuatu dari luar yang membuat dia punya keinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Terus lanjutkan bahasa Indonesia aja. 24. Ayat 24. Tolong simak yang tadi saya garis bawah iya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ya, dia bunuh orang Mesir karena ada orang Israel yang dibunuh, disiksa dan dianiaya. Dia mulai timbul perasaan kepada bangsanya. Terus ayat 25, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Iya, berarti Musa ini tahu sebenarnya kalau dia akan dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Karena di sini dibilang pada sangkanya. Saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Tetapi orang-orang Israel yang disuruh ditolong tidak mengerti. Terus lanjutkan.
Ayat 26, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Ya, terus 27. Ayat 27, tetapi orang yang berbuat salah pada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Lihat ya, dia mengerti, dia tahu kalau Allah memakai dia untuk membebaskan Israel. Tapi justru Israel tidak menerima dia sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Ini banyak terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita mau menolong orang, malah orang berburuk sangka sama kita. Seringkali kita mau bantu orang, menyelamatkan dia dari semua kesalahan-kesalahannya, tapi orang malah berburuk sangka sama kita. Kesannya kita menghakimi, kesannya kita menjadi pemimpin atas dia. Karena setiap orang itu pada dasarnya mau jadi pemimpin atas dirinya sendiri. Saudara harus perhatiin ini. Setiap orang itu pada dasarnya mau menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Terus? Ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin kau membunuh orang Mesir itu? Lah malah dikatain, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir? Terus? Ayat 29, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Lihat, dia kabur dari Mesir yang membesarkan dia kabur ke padang belantara. Dia hidup di tanah Midian sebagai pendatang. Terus di situ dia memperanakan 2 anak laki-laki. Terus 30. Ayat 30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Iya, terus lanjutkan. Ayat 31, Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Terus 32. Ayat 32, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ya, Musa ngelihat semak belukar yang terbakar. Dia samperin, malah dia bilang, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gemetar Musa. Terus ayat 33. Ayat 33, lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke, sampai sini dulu. Dia simak ya, 40 tahun dia hidup di tanah Mesir. Dia tahu dia adalah orang Israel, bukan orang Mesir. Di ayat 23 tadi kita udah bahas, it came from atau it came into, yang bukan it came from tapi it came into dari luar ke dalam. Jadi dia tahu kalau Tuhan pakai dia, dan dia tahu kalau dia didorong, ada Tuhan mendorong dia untuk bergerak bagi bangsanya. Musa mendapatkan suatu beban terhadap orang-orang Israel. Musa mendapatkan beban terhadap orang-orang Israel, bukan dari dirinya. Simak, bukan dari dirinya tapi bukan dari dirinya tapi dari Allah, dari luar. Dari luar memberi beban itu ke dalam. Akhirnya dari dalam ini dia punya beban untuk menjadi pemimpin atau memerdekakan bangsanya. Oke? Kita seringkali berpikir orang akan bisa paham kok. Orang akan bisa paham. Tapi ternyata tidak semudah itu. Akhirnya Musa harus keluar dari Mesir dan 40 tahun dia hidup di padang belantara. Dia menjadi seorang pengembala.
Musa itu artinya apa? Musa itu artinya yang diambil dari air. Musa artinya yang diambil dari air. Seringkali kita berpikir seperti Musa. Kita nasehatin orang, kita ingetin orang, tapi orang nggak bisa terima. Malah kita diburuk sangkain sama orang. Kita dibilang menghakimi lah, apalah. Memang kalau teguran-teguran yang tidak tepat pada waktunya, itu nggak enak didengar. Tapi kalau teguran tepat pada waktunya, itu kesalahan. Kalau saudara nggak mau dengar, itu kesalahan ditanggung sendiri. Menjadi tanggungan sendiri. Oleh sebab itu, baik kalau saudara buka telinga, saudara mendengar teguran. Saudara belajar mendengar teguran. Mungkin Musa berpikir ya, saudara coba bayangkan. Mungkin Musa berpikir begitu dia dapat panggilan Tuhan, dia akan bebasin bangsanya. Bangsanya malah berburuk sangka sama dia. Terus akhirnya dia keluar dari Mesir. Dia jadi pengembara. Coba saudara bayangin. Mungkin bagi Musa, dia bilang gini, kok panggilan Tuhan seperti ini ya? Kok panggilan Tuhan seperti ini ya? Begitu saudara dipanggil sama Tuhan untuk ikut Tuhan, apa semuanya jadi baik? Apa semuanya enak? Mungkin kita seringkali berpikir, begitu saya percaya Yesus, semuanya akan baik-baik, semuanya akan oke-oke aja. Enggak. Justru yang terbalik yang terjadi. Justru seringkali yang terjadi itu kebalikannya. Malah yang terjadi kesengsaraan. Kita sering berpikir, kan Allah sepertinya Allah tidak menyertai kita. Begitu kita kena masalah, kita berpikir sepertinya Allah nggak ada, Allah nggak mau menyertai kita. Allah itu sepertinya omong kosong. Dan mungkin ini yang dialami Musa. Begitu dia dapat panggilan, malah dia keluar dan dia hidup dalam kesengsaraan. Dia hidup dalam penderitaan demi penderitaan. Kita sering berpikir Allah tidak menyertai kita. Ini kesalahan kita dalam menginterpretasikan panggilan. Kita sering salah dalam menginterpretasikan panggilan Tuhan. Kita pikir semuanya begitu kita dapat panggilan, kita ikut Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Enggak. Dia bukan hanya memanggil saudara dan saya demi keselamatan. Simak ya, dia bukan hanya memanggil saudara dan saya demi keselamatan, tapi dia memanggil saudara dan saya demi menderita bagi dia. Tolong simak baik-baik perkataan ini. Dia memanggil saudara dan saya bukan hanya demi keselamatan, tapi dia memanggil saudara dan saya juga demi menderita bagi dia. 1 Petrus 2 ayatnya ke-21. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan Kristus sudah menderita untuk kamu, terus? Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu juga ikut jejaknya. Gimana caranya saudara menderita juga bagi Kristus? Bukan berarti saudara harus, waduh saya harus hidup susah, harus begini. Bukan itu. Tapi gimana caranya saudara matiin kedagingan saudara. Itu yang namanya menghidupi panggilan. Sekali lagi, itu yang namanya menghidupi panggilan. Banyak orang mau berkat, tapi gak mau hidupi panggilan. Ini kesalahannya. Banyak orang mau berkatnya, tapi gak mau menghidupi panggilannya. Apa jadinya kekristenan jika itu terjadi? Jika itu yang terjadi. Jangan terjemahkan panggilan dengan sudut pandang kita. Jangan pernah menerjemahkan panggilan dengan sudut pandang kita.
Allah tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Simak baik-baik. Allah tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita yang sangat sempit. Yang dari Tuhan harus diterjemahkan secara surgawi. Yang dari Tuhan, simak tolong baik-baik. Yang dari Tuhan itu harus diterjemahkan secara surgawi, bukan secara duniawi. Kalau saudara dapat panggilan dari Tuhan, itu harus diterjemahkan secara surgawi, bukan secara duniawi. Kalau saudara terjemahkan secara duniawi, akhirnya rusak semuanya. Kenapa? Karena begitu saudara baca firman Tuhan, di otak saudara cuma duit, berkat, dan banyak duit. Hidup gampang, hidup mudah, semua serba enak, semua serba gampang. Salah total. Karena begitu saudara dipanggil untuk mengikuti Dia yang sudah memberi teladan buat kamu. Kita sering menerjemahkan firman Tuhan secara manusiawi. Akhirnya kita kecewa loh. Betul gak? Kita sering menerjemahkan firman Tuhan secara manusiawi, yang membuat kita sering kali kecewa sama keadaan, kecewa sama kebenaran, kecewa sama apa yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena saudara selalu menerjemahkan firman Tuhan secara manusiawi, secara duniawi juga. Gak bisa sama sekali. Kita sering kecewa sama keadaan. Kita sering kecewa sama apa yang kita dapat. Iya, apa yang kita minta kok kita nggak dapet. Kita berdoa, bergumul, nggak dapet. Apa ini? Tuhan di mana? Kita bilang Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kenapa gua ikut Tuhan? Kok tadi hidup gua jadi susah? Begitu gua nggak ikut Tuhan, semuanya serba gampang, semua serba enak. Begitu gua ikut Tuhan, kok semua jadi nggak enak? Kenapa? Karena kita salah menerima panggilan itu. Kita salah menerjemahkan panggilan itu. Simak ya. Jika Allah dulu pernah bicara, Dia akan terus berbicara sampai hari ini. Dia dulu pernah berbicara, Dia manggil Musa, Dia panggil hamba-hamba Tuhan dulu. Dia juga akan panggil saudara sampai hari ini. Dia gak akan pernah berhenti bicara. Tuhan akan terus berbicara, baik itu lewat firman, baik itu lewat teguran, baik itu lewat keadaan. Kadang keadaan yang kita hadapin hari ini itu menegur kita. Setuju gak sih? Setuju? Keadaan yang saudara hadapi hari ini kadang itu juga teguran Tuhan. Makanya saya pernah ngomong sama saudara, Tuhan bicara sangat kuat itu saat badai, saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, di situ suara Tuhan sangat kuat. Perhatiin ya, Tuhan bicara sama Yeskiel di saat apa? Suara Tuhan di saat apa? Badai. Tuhan bicara sama Elia saat apa? Saat badai. Tuhan bicara sama hamba-hamba Tuhan di mana? Di badai. Tapi kadang kita nggak mau dengar suara Tuhan. Kita nggak mau lewatin badai. Yang kita mau apa? Semuanya serba baik, semuanya serba enak. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan mau kita dengar suara Tuhan dan alami perubahan. Alami perubahan. Perubahan mulai dari diri kita, baru saudara akan mengalami perubahan keadaan. Perubahan dimulai dari diri kita, baru saudara mengalami perubahan keadaan.
Jangan pernah berharap berubah keadaan. Jangan pernah berharap berubah keadaan sebelum saudara berubah diri sendiri. Ubah dirimu, simak suara Tuhan dan berubahlah. Baru saudara bisa alamin perubahan keadaan. Oke? Pasti jika Tuhan berbicara, pasti ada sesuatu yang membekas di batin kita. Setuju gak sih? Kalau Tuhan bicara, pasti ada sesuatu yang membekas di batin saudara. Pasti. Jadi jika Tuhan berbicara dan dia membekas di batin saudara, pasti itu juga akan terbawa sampai hari ini. Simak ya, Tuhan pernah bicara sama Musa misalnya 40 tahun yang lalu. Simak ya, misalnya Musa pernah dengar suara Tuhan 40 tahun yang lalu. Musa kecewa, Musa pergi. Tuhan bicara gak? Bicara 40 tahun kemudian. Kalau Tuhan pernah bicara sama saudara 20 tahun yang lalu, mungkin Tuhan akan bicara lagi hari ini. Dan mungkin Tuhan akan bicara lagi kapan. Yang pasti Tuhan gak pernah akan berhenti bicara. Saudara harus punya kepekaan. Baik itu kepekaan kepada keadaan, kepekaan untuk mendengar firman Tuhan, kepekaan untuk mendengarkan teguran. Kalau saudara peka dengar semuanya, pakai semua indera saudara untuk mendengar suara Tuhan, saya yakin saudara akan ngalamin perubahan kok. Kalau Tuhan pernah berbicara dan itu berbekas di dalam batin kita, Tuhan pasti akan bicara lagi. Tujuannya apa? Proyek Tuhan harus tuntas. Sekali lagi, proyeknya harus tuntas. Nih, simak ya. 40 tahun yang lalu Tuhan bicara manggil Musa. Musa pergi keluar dari Mesir. 40 tahun kemudian dia dengar lagi suara Tuhan. Lewat semak belukar yang terbakar. Apa yang Tuhan katakan? Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab. Tuhan kenal saudara enggak? Tuhan kenal kita, Tuhan kenal saudara, Tuhan kenal saya. Terus? Dan ia menjawab, ya Allah. Iya, terus ayat 5, 4. Ayat 5 ya. Ya. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Pertama kali Tuhan bicara, Tuhan nggak ngomong gini, aku akan pakai kamu untuk membebaskan orang Israel. Tuhan pertama kali ngomong, nggak ngomong seperti itu. Tapi yang Tuhan ngomong apa? Apa? Tanggalkan kasutmu. Apa yang Tuhan ngomong pertama? Tanggalkan kasut itu artinya apa? Hah? Buang masa lalu? Bisa. Kekudusan? Bisa. Nah, Tuhan ngomong tanggalkan kasut kepada Musa. Tuhan juga ngomong tanggalkan kasut kepada Yosua. Yosua juga alami ketika dia mau, sebelum dia maju perang lawan Yeriko. Yeriko itu musuh pertama yang harus dirobohkan dulu di tanah perjanjian. Sebelum dia maju perang lawan Yeriko, dia ketemu bala tentara surga. Dan bala tentara surga itu yang pertama kali diomongin apa? Lihat, Yosua 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Lihat, waktu Tuhan bicara pertama kali kepada Musa, Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasutmu. Waktu Tuhan bicara pertama kali sebelum
Yosua maju perang lawan Yeriko. Apa yang Tuhan ngomong? Sekarang saudara, saya tanya sama saudara, saudara tahu nggak makna dari menanggalkan kasut? Meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan. Gimana caranya pertamanya? Gimana caranya saudara bisa tinggalkan dosa? Gimana caranya saudara bisa hidup kudus? Enggak serta-merta. Musa dibilang gini, misalnya ibu Musa ya, jangan buati, ketemu Tuhan misalnya, Tuhan nggak bilang gini, kudus ya, nggak bisa. Tuhan langsung bilang pertama, tanggalkan kasutmu dulu. Tuhan nggak ngomong sama Joshua pertama, ketika Joshua sebelum maju perang, Tuhan ngomong pertama kali bilang gini, lu menanglah lawan orang itu, nggak, Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan ngomong apa? Tanggalin kasutmu. Apa sih tanggalin kasut itu? Oke, penyerahan diri oke, bisa. Sekarang lihat, Yesaya 20 ayat 1 sampai ke 4. Yesaya 20 ayat 1. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. 2. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, Tuhan berfirman kepada Yesaya bin Amos, terus firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Tanggalkan kasut dari kakimu. Ya, terus? Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Iya, berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Terus ayat 3. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Iya, ini tanda terhadap Mesir dan Ethiopia. Yesaya menandakan kepada Mesir dan Ethiopia dengan telanjang dan tidak berkasut. Terus ayat 4. Ayat 4, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Nah, lihat ya, orang ini, si Yesaya ini memberi tanda, memberi gambaran kalau demikian Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Terus dan orang Ethiopia sebagai buangan. Terus tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Iya, pantatnya kelihatan dan tidak berkasut. Saudara mungkin belum mengerti apa ya maknanya. Jadi gini, zaman dulu kalau orang itu ditawan, misalnya saya menang perang, misalnya Ibu Yuli kalah perang. Ibu Yuli orang Ethiopia misalnya. Oh jangan, kurus Ethiopia, dia gembul. Misalnya Ibu Yuli orang Ethiopia, kalah perang. Yang pertama dilakukan apa? Ditelanjangi dulu, ditawan. Sebagai tanda dia adalah tawanan, apa? Sebagai tanda Ibu Yuli adalah tawanan, dia harus ditelanjangi dulu. Kedua, kasutnya dibuka. Jadi penanggalan kasut itu tanda adalah tawanan. Bisa paham nggak? Jadi gini loh, mereka kan tinggalnya di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu padang gurun, panas minta ampun. Bisa bayangin kalau disuruh jalan tanpa alas kaki. Bisa bayangin apa yang dilakuin? Kayak menari-nari gitu ya. Bisa bayangin ya, saudara yang menari-nari di sini, saudara nggak akan bisa menari kalau saudara bukan tawanan. Ngerti gak sih? Ngerti. Halo, ngerti gak sih? Nggak ngerti? Tolong yang nggak ngerti angkat tangan. Jadi menanggalkan kasut menandakan seorang tawanan. Harus pakai alas kaki di Timur Tengah karena panas sekali.
Bangsa yang ditawan harus dilucuti pakaiannya, juga alas kakinya. Pakaian yang dilucuti dan alas kaki yang dilucuti itu tanda budak. Budak. Tahu budak? Musa disuruh tanggalkan kasut, Yosua disuruh tanggalkan kasut. Tandanya mereka adalah tawanan, budak. Oke, saudara belum ngerti? Nanti kita bahas ya. Mereka adalah tawanan, bukan lagi orang merdeka. Bukan lagi orang merdeka, tapi mereka adalah tawanan. Tawanan Allah, tunduk kepada Allah. Tuhan yang panggil kita, tentukan arah hidup Musa. Tuhan tentukan arah hidup Yosua. Mulai saat itu, Tuhan yang menentukan arah hidup Musa dan Tuhan menentukan arah hidup Yosua mulai hari itu. Dia menjadi tawanan roh huruf besar. Jadi Roh Kudus menawan dia dan membuat dia tunduk kepada kehendak Allah. Ngerti tidak? Jelas? Oke. Tunduk kepada kehendak Allah. Allah yang tentukan arah hidup Musa dan Allah juga yang menentukan arah hidup Yosua mulai saat itu. Mereka milik Tuhan, wajib serahkan semua kedaulatannya kepada Tuhan. Dan tunduk kepada Tuhan. Siapa di sini yang milik Tuhan? Tolong angkat tangan, siapa yang milik Tuhan? Saudara wajib menyerahkan kedaulatan saudara kepada Tuhan. Dan saudara wajib tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah jadi tawanan roh. Kita lihat tentang tawanan roh. Kisah 20 ayat 20 sampai 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kau beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Iya, 21. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. 22. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Sebagai tawanan roh. Terus? aku pergi ke Aku Yerusalem pergi ke Yerusalem. Terus? dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di situ. Ternyata yang akan terjadi di situ cuman malapetaka. Tapi pergi nggak Paulus? Pergi. Pergi, itu namanya tawanan roh. Saudara sekarang ngerti tawanan itu apa? Kenapa harus melepaskan kasut? Melepaskan kasut tanda saudara adalah tawanan Allah. Bukan berarti saudara mau masuk ke tempat ibadah saudara harus buka sepatu. Bukan berarti itu. Percuma saudara buka sepatu tapi saudara tidak punya hati untuk menyerahkan diri pada Allah. 0. Jadi saya mau bilang sama saudara, saudara sudah dipanggil Tuhan? Saudara sadar nggak saudara ada tawanan? Sadar nggak? Terus ayat 23. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota. Roh Kudus menyatakan kalau Paulus harus pergi ke Yerusalem. Terus? Dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Aduh. Ini panggilan. Ini tawanan. Paulus bilang, aku harus pergi ke kota-kota, harus pergi ke Yerusalem, aku harus pergi ke bangsa-bangsa. Tapi penjara dan sengsara menunggu aku. Saya cuma bilang, berani gak sih kita masuk ke dimensi ini? Saudara akan masuk ke dimensi ini kalau hati saudara benar-benar sudah digarap sama Tuhan.
saudara akan nyerahin diri sepenuhnya sama Tuhan. Saudara nggak akan pusing dengan apa yang saudara pakai, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan. Yang saudara pusingin, bagaimana caranya saya menghidupi panggilan itu? Bagaimana caranya saya menghidupi panggilan itu? Lihat ya. Terus ayat 24. Gampang gak sih seperti Paulus ini ngomong gini, penjara dan sengsara sudah menunggu aku. Berani gak kita masuk ke dimensi ini? Saudara gak akan masuk ke dimensi ini kalau saudara gak menyadari kalau saudara adalah tawanan. Saudara gak akan masuk ke dimensi ini kalau saudara tidak pernah menyadari kalau saudara adalah tawanan. Kalau saudara menyadari, gue ini tawanan Allah, tawanan roh. Gue udah milik Roh Kudus. Hidup gue udah sepenuhnya buat Tuhan. Nggak pusing saudara mau kerja kantoran, saudara mau jadi apa. Kalau hidupmu buat Tuhan, kau pasti jadi berkat dimanapun kau berada. Kenapa? Karena engkau murni adalah tawanan roh. Terus 24. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku nggak hirauin nyawaku sedikit pun. Terus? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Asal aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku mau menyelesaikan aja lah panggilanku. Aku nggak pusing dengan nyawaku. Berapa banyak dari kita masuk ke dimensi ini? Saya tanya sama saudara, banyak gak orang Kristen yang masuk ke dimensi ini? Sedikit. Banyak gak orang Kristen yang menyadari kalau dirinya adalah tawanan roh? Tawanan itu muncul 43 kali. Kata tawanan itu muncul 43 kali dalam perjanjian baru. Tawanan itu pakai kata, tunggu sebentar. Pakai kata dedemenos. Pakai katanya dedemenos yang artinya diikat, dibelenggu. Diikat atau dibelenggu, dedemenos. Itu tawanan pakai kata itu. Waktu Yesus diikat, itu juga pakai kata dedemenos, diikat. Waktu Yesus, waktu ada orang murid-muridnya diikat, dibelenggu, itu pakai katanya sama, dedemenos. 43 kali muncul di perjanjian baru. Oke? Artinya diikat, dibelenggu, dibatasi, dipenjara. Saya jadi teringat satu cerita. Gimana sih cara menentukan tempat kemah suci? Saya jadi teringat kisah ini. Jujur, saya teringat banget kisah ini. Gimana cara menentukan tempat kemah suci? Jadi gini, Israel pergi, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan berhenti, Israel berhenti. Israel bangun kemah, tapi nggak boleh masuk ke wilayah tiang awan atau tiang api itu. Nggak boleh masuk. Terus tempat yang ada tiang awan, tiang api itu harus dipagari. Dipagari. Nggak boleh disentuh, nggak boleh masuk ke situ. Bisa paham gak sih? Bisa ya? Artinya apa? Ini dispesialin buat Tuhan. Ini yang namanya pengudusan. Pengudusan atau sanctification itu begitu. Begitu saudara dipanggil sama Tuhan, saudara dipisahin sama dunia. Dipisahin, dijauhin sama dunia. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau jadiin saudara tidak seperti dunia. Pada saat pemisahan itu saat yang paling gak enak. Dan pengudusan itu akan terjadi terus sepanjang hidup saudara, sampai saudara berjumpa dengan Tuhan.
2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah. Saudara bait Allah. Amin. Kalau saudara bait Allah, berarti saudara dipisah sama dunia. Saudara dipisah sama dunia. Terus Yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. ya, terus 17. Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari pergaulan yang gak bagus. Pisahkan dirimu dari semua yang gak benar. Terus Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, jangan menjamah apa yang najis. Terus maka aku akan menerima. baru aku menerima kamu. Terus 18. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saya jadi keingat tentang penentuan tempat kemah suci. Begitu tempat kemah suci itu ditentukan, langsung dipagari, gak boleh ada yang masuk. Itu dipisah untuk Tuhan. Saudara sadar gak? Begitu saudara dipilih, saudara jadi tawanan, dan saudara dipisah untuk Tuhan. Sekali lagi, ketika saudara dipilih, saudara jadi tawanan, dipisah untuk Tuhan. Gak boleh lagi menjamah apa yang najis, apa yang gak beres. Gak boleh lagi menjamah apa yang gak benar di mata Tuhan. Tawanan itu artinya diikat. Diikat tanpa kebebasan. Saya tanya sekarang sama saudara. Tolong jawab. Apakah semua orang jadi tawanan? Sekali lagi saya tanya, apakah semua orang jadi tawanan? Yang bilang iya siapa? Yang bilang enggak siapa? Yang bilang nggak tahu siapa? Saya bilang ya, semua orang itu jadi tawanan. Satu, dia tawanan dosa atau tawanan kuasa gelap. Dua, tawanan Roh Kudus. Dua itu doang. Saudara ditawan sama kuasa gelap, atau ditawan sama dosa, atau saudara ditawan sama Tuhan. Dua itu doang, nggak ada yang lain. Kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah, nggak bisa. Kita harus memilih apakah kita tawanan Tuhan, ataukah kita tawanan setan, ataukah kita tawanan dosa. Kita lihat ya, tentang tawanan. Roma 6 ayat 18 sampai 20. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, pertama hamba dosa, jadi hamba kebenaran. Tawanan dosa, tawanan kebenaran, tawanan Allah. Terus 19. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu jadi hamba kecemaran, terus? Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Supaya kamu durhaka, supaya kamu mati binasa, terus? Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kamu harus jadi hamba kebenaran. Kamu ditawan sama Tuhan dan kamu harus mengalami proses sampai kamu menjadi kudus. Sorry, ngerti sampai sini? Nah, sekarang lihat Roma 7 ayat 14 sampai dengan 18. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Tolong simak dulu ya. Roma 7 ini bicara soal tawanan dosa. Nanti di Roma 8 itu bicara soal tawanan roh. Makanya dibilang, kamu berjalan dalam roh atau berjalan dalam daging. Itu.
Ya. Jadi kita belajar, sama-sama kita belajar. Roma 7 ayat 14 sampai 18 terus. Terjual di bawah kuasa dosa. Ya, kita terjual di bawah kuasa dosa. Nggak ada dari kita yang benar. Terus Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. saya pengen buat baik, justru yang saya buat yang jahat. Kenapa? Ada dosa di dalam saya. Karena saya masih tawanan dosa. Terus ayat 16. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bukan aku yang buat, tapi dosa yang di dalam aku. Aku tidak menyetujui itu, tapi aku melakukannya karena aku tawanan dosa. Karena aku budaknya dosa. Nah, sekarang saudara, terus 18. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nggak ada sesuatu yang baik di dalam kita, terus. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kita mau buat baik, kehendak memang ada kok. Kita pengen buat baik, terus. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tapi bukan berbuat apa yang baik. Kenapa? Karena kita dulu tawanan dosa. Sekarang kita udah jadi tawanan roh. Begitu saudara udah jadi tawanan roh, saudara nggak boleh nurutin lagi kehendak dosa. Saudara itu mau dulu saudara masuk di dalam pengudusan demi pengudusan. Saudara harus melepaskan diri dari semua masa lalu kita. Begitu saudara dilukai, saudara terluka. Nah, begitu saudara jadi tawanan roh, begitu saudara dilukai, saudara mengampuni. Ketika orang lain buat dosa, ketika orang lain ngajakin saudara sesuatu yang gak beres, saudara sudah jadi tawanan roh, saudara akan bilang tidak pada dosa. Tapi ketika kita masih tawanan dosa, kita bilang iya sama dosa. Nah, sekarang Roma 8 ayat 9. Nah, tadi tawanan dosa. Sekarang kita lihat tawanan roh. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Kamu gak hidup lagi dalam daging. Kamu bukan tawanan dosa lagi. Terus, melainkan dalam roh. kamu jadi tawanan roh. Terus, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. kenapa? Karena roh Allah sudah ada di dalam kamu. Kamu udah menjadi manusia yang baru, berbeda dengan yang dulu. Terus, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. kalau kamu gak punya roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Kamu milik Kristus kah? Kalau kamu milik Kristus, kamu udah ikutin kehendak roh. Roh Kudus. Itu tandanya kamu adalah tawanan roh. Kamu gak punya kehendak lagi. Sekali lagi saya bilang, kamu gak punya kehendak lagi. Tapi Tuhan yang berkehendak atas kamu. Sekali lagi saya ulang, kamu gak punya kehendak lagi, tapi Allah yang berkehendak atas kamu. Itu yang namanya tawanan roh. Ngerti gak sih? Ayat 14. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, ketika saudara jadi tawanan roh, baru saudara jadi anak Allah. Faham? Ucapin sama-sama. Ucapin sama-sama, ketika saya jadi tawanan roh, Ketika saya jadi tawanan roh, saya milik Allah. Itu aja kuncinya. Kalau saudara masih tawanan dosa, saudara milik dunia. Saudara akan ikutin semua kemauan dunia. Kalau saudara sudah milik roh, saudara akan ikutin kemauan roh. Dan saudara tidak berkehendak lagi di situ. Tapi Allah yang berkehendak atas saudara. Keinginan roh ada supaya kita nggak balik lagi ke Roma 7 tadi. Roh ada di dalam saudara, dan roh itu mempunyai kehendak, dan saudara dikuasai oleh kehendak roh. Tujuannya apa? Supaya saudara tidak balik ke Roma 7.
Paham nggak? Nah inilah kuncinya. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya saudara sudah jadi tawanan roh. Begitu saudara sudah jadi tawanan roh, saudara sudah tidak berkehendak lagi. Tapi Allah yang berkehendak dalam hidup saudara. Saya nggak pernah bilang sama saudara, saya nggak pernah bilang, oh ikut Yesus semua beres. Enggak. Ikut Yesus itu pembentukan kok, diproses, dibentuk. Tujuannya apa? Kamu mau jadi gak sih permata yang indah? Kamu mau jadi gak sih sesuatu yang mulia, yang berharga? Kamu gak bisa loh menjadi yang mulia, yang jadi yang berharga, kalau kamu gak dibakar lebih dulu. Emas itu harus dibakar, baru muncul berapa karatnya. Baru kelihatan keindahannya. Emas gak bakal kelihatan keindahannya, dia jadi batu doang begitu kok. Tapi dia harus dibakar dulu, baru dia bisa jadi logam mulia. Kenapa dia jadi logam mulia? Bakar, proses. Ingat ya, sesuatu yang mulia tanpa proses gak akan jadi mulia. Kalau mau jadi mulia, harus lewatin prosesnya. Harus ngerti dong, saudara milik siapa? Saudara tawanan siapa? Kalau saudara adalah tawanan roh, saudara milik roh. Sampai sini ngerti? Saya tanya sekarang, apakah Paulus bisa memilih untuk tidak melakukan kepanggilan Tuhan? Bisa nggak? Bisa, dia bisa memilih untuk tidak melakukan, tapi dia memilih untuk melakukan. Itu, kita dibeli free will sama Tuhan, kehendak bebas. Tapi sebenarnya kehendak bebas kita itu terbatas. Manusia diberi kehendak bebas, jangan makan buah pohon itu, buah semua boleh makan, yang itu jangan katanya. Kehendak bebas, dia pilih makan. Kita punya kehendak bebas. Kita pilih dosa atau kita pilih kudus. Itu aja kuncinya. Nah, di situ bisa kelihatan you tawanan roh atau tawanan daging atau tawanan dosa. Setuju? Setuju sampai sini? Lihat. Kisah 21 ayat 10 dan 11. Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Lihat, ada nabi datang dari Agabus. Terus ayat 11. Ayat 11, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Ikat pinggang siapa? Paulus. Terus dia bilang apa? Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ini tawanan roh. Apakah saudara berpikir semua yang enak begitu ikut Tuhan? Salah. Justru yang gak enak itu membawa saudara pada perubahan. Justru yang gak enak itu membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih indah ke depannya. Kadang kita harus lewatin air mata, kita harus lewatin air mata. Saya kasih tahu ya, bayi kalau nggak nangis nggak sehat. Coba saudara punya bayi, janganlah bikin dia nangis, diamin aja, diamin. Saudara jangan, begitu nangis saudara bekep, mati. Nggak bisa, bayi itu semakin dia banyak nangis, dia sehat. Paru-parunya sehat, begitu kata jurnal. Coba bayi nggak nangis-nangis. Meli punya bayi kan dulu ya. Gimana Mel, panik nggak kalau bayi kamu nggak pernah nangis? Bayi kamu ketawa aja gini. Ketawa aja, nggak pernah nangis. Nangis dong, kamu pasti bilang gitu. Kamu tabok-tabokin, pak. Nggak nangis, ketawa aja.
Nangis itu sehat kok. Kadang air mata itu bagus untuk mengobati gitu. Ya. Kalau ketawa terus ya gila. Nangis terus ya stres. Jadi perlulah ada gelombangnya, ada tenangnya, ada gelombangnya. Inilah cara Tuhan mendidik kita. Dan di sini kita bukti kalau Tuhan itu menjadi pemimpin dalam hidup kita. Kita menjadi tawanan Dia. Paulus diproses. Lihat di sini. Tapi hatinya sudah penuh jadi milik Tuhan. Sehingga dia bilang, semua yang dia punya itu punya Tuhan. Apapun yang dia miliki itu milik Tuhan. Bahkan hidupnya sendiri itu milik Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mau nggak saudara menderita begini? Berkorban begini? Aku senantiasa membawa kematian Kristus. Supaya apa? Supaya ketika aku menginjili Buati, kehidupan Kristus ada di dalam dia. Kalau saudara nggak matiin daging saudara, maaf ya, kalau saudara nggak matiin daging saudara, gimana saudara bisa mengimpartasikan kehidupan Kristus di dalam hidup orang lain? Sampai sini mengerti gak sih? Kalau saudara nggak matiin daging saudara, gimana saudara bisa memberi kehidupan kepada orang lain, kehidupan Kristus kepada orang lain? Kalau saudara nggak mulai mematikan diri saudara, nggak mulai mematikan kedagingan saudara. Lihat ya, begitu hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi zaman dulu dipanggil Tuhan, mereka jadi tawanan. Yang paling saya baca Yeremia. Yeremia itu paling juga salah satu nabi yang paling mengenaskan. Kenapa? Dia ngomong, nggak ada yang percaya loh. Yang percaya siapa? Juru tulisnya. Cuman dua juru tulisnya sama sida-sida Ethiopia. Yang lain nggak ada yang percaya sama dia. Ngomong kosong, nabi negatif tuh, ngomongnya semua yang jelek-jelek. Cuman juru tulisnya siapa namanya? Baruk dan sida-sida Ethiopia. Bisa bayangin dipanggil, tapi ditolak sama orang-orang di sekitarnya. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu orang-orang ini nolak dia, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang ini supaya bertobat. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Yeremia mengalami itu, dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Semuanya ditolak, semua orang nolak dia. Nggak ada yang percaya sama dia. Bagaimana dengan kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika orang lain menolak kita? Apakah kita tetap menyampaikan firman Tuhan? Sekarang saudara lihat Habakuk 1 ayat 1. Kita kan senang yang namanya visi, penglihatan. Saudara dapat panggilan, visi dari Tuhan, dapat visi dari Tuhan. Emang visi apa sih? Visi itu beban. Panggilan itu beban sebenarnya. Lihat Habakuk 1. Habakuk 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Penglihatan ya. Baca bahasa Inggris ya. The burden which Habakuk the prophet did see. Apa penglihatan itu? Penglihatan diterjemahkan bahasa Inggrisnya apa? Burden. Visi, burden, beban. Visi dari Tuhan itu sebenarnya beban. Tuhan memanggil Kaleb sebagai WL. Beban gak, Leb? Saya tanya, beban gak? Tanggung jawab lo itu, Leb.
Tuhan memanggil Martin sebagai pemain keyboard. Beban nggak? Beban. Itu tanggung jawab loh yang dibebanin sama dia. Ya. Beban. Semua dapat panggilan, semua dapat beban. Semua punya visi, semua punya beban. Jadi kalau bilang, wah saya dapat penglihatan begini. Saudara dapat beban sebenarnya, beban doa dari Tuhan. Saya udah ngelihat Ibu Kusuma lagi begini-gini. Buat apa lu dapat penglihatan tapi lu nggak doa? Buat apa dapat penglihatan dari tentang Ibu Kusuma kalau saudara nggak mulai berdoa buat Ibu Kusuma? Semua visi itu beban yang ditanggungkan kepada kita. Santi, pegang keuangan, beban nggak San? Oh beban banget. Tenang semakin berat bebanmu, semakin besar kapasitasmu. Amin. Beban banget ya San. Gimana kalau saya San? Ya, jadi visi itu sebenarnya beban. Gereja harus bicara soal kekudusan. Saudara dan saya harus bicara soal kekudusan dimanapun saudara berada. Karena itu isi hati Tuhan. Jadi gini, kalau Tuhan curhat sama Bu Wati, beban gak Bu? Saya udah bercurhat sama Bu Wati, Bu, saya nggak punya uang Bu, saya butuh uang Bu, beban nggak? Itu beban buat dia. Kenapa? Karena dia punya perasaan, dia punya empati. Coba saudara nggak punya empati, orang curhat, wah ini si ini lagi butuh uang, saya, bodo amat lah, gua belakang nggak kenal. Saudara nggak punya empati di situ, nggak punya perasaan. Kalau saudara punya perasaan, saudara punya belas kasihan, saudara tahu saudara adalah tawanan, saudara pasti punya empati pada orang lain. Deal? Setuju? Saudara tangkap gak sih panggilan Tuhan? Saya tanya sekarang, saudara tangkap gak sih panggilan Tuhan? Saudara tangkap gak panggilan Tuhan sebagai saudara seorang hamba Tuhan? Saudara tangkap gak panggilan Tuhan kalau saudara adalah hamba Tuhan yang harus menjaga kekudusan? Kalau saudara tangkap ini, saudara mengerti apa artinya tawanan roh. Sekarang lihat, Kisah 11 ayat 26. Kisah 11 ayatnya ke-26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen itu kata hinaan. Hinaan. Sebenarnya bahasa Yunaninya itu Kristianos. Kristianos yang banyak orang bilang itu artinya pengikut Kristus. Tapi kalau saudara telaah benar, itu artinya bukan hanya pengikut Kristus, tapi itu budak Kristus. Budak Kristus. Jadi kalau saudara ini orang Kristen, saudara orang Kristen bukan? Kristen. Saudara budak Kristus. Saudara itu budaknya Kristus. Saudara itu tawanannya Kristus. Kristianos yang artinya pengikut, tapi juga bisa diartikan budak, slave. Karena itu kata hinaan dari orang-orang Antioquia. Orang-orang Antioquia menghina orang-orang pengikut Yesus itu sebagai orang Kristen. Dihina artinya Kristianos yang artinya budak-budak Kristus. Efesus sebagai penutup, Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1.
Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Oke, baca sama-sama deh. Saudara di penjara nih, saudara di penjara ya. Di penjara karena Tuhan. Saudara hidupnya harus berpadanan dengan panggilan itu. Terus, 3, 2, 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Saudara hidup kudus, hidup benar, sesuai dengan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, saya bilang ya, saudara ini status saudara sebagai tawanan roh. Status saudara adalah tawanan roh. Kalau saudara adalah tawanan, apakah saudara punya kehendak? Apakah saudara punya hasrat? Semua yang Tuhan terjemahkan dalam hati saudara, itulah kehendak Tuhan dan itulah hasrat Tuhan. Jadi, judul khotbah ini baru saya tulis, saya kasih tahu judulnya, apakah kita sudah menjadi tawanan roh? Apakah kita sudah menjadi tawanan roh? Saudara pertanyakan diri saudara sendiri. Apakah saudara adalah orang yang ditawan oleh Roh Kudus? Ataukah saudara orang yang ditawan oleh dosa? Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Engkau yang berkata Tuhan, sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Engkau berkata, jangan anggap enteng didikan. Karena Tuhan menasihati orang yang dikasihinya. Dan Tuhan menyesa orang yang diakui sebagai anaknya. Jika saudara adalah anak Tuhan, saudara rela dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara adalah tawanan-tawanan roh, saudara harus menyadari, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi sudah Kristus yang hidup di dalammu. Saudara tidak bisa mau-mau saudara lagi, tapi mau-maunya Tuhan sekarang. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Dalam segala hal hidupmu, dalam pelayananmu, dalam keseharianmu, dalam apapun yang kamu lakukan, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau seringkali kita gagal. Seringkali kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Berjalan sendiri. Berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Kita lebih senang menyenangkan diri kita. Tapi kita tidak senang menyenangkan hati Tuhan. Minta ampunlah sama Tuhan. Bertobatlah. Tuhan mau kita berubah. Dan Tuhan mau kita merelakan diri kita. Menyadari kalau Tuhan itu adalah Allah atas semesta dan atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami gagal untuk menyadari diri kami adalah milik-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ini kami. Kami hanya mau bersyukur kalau Tuhan baik dalam segala langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.